dan mengatakan hasil USG saya divonis ginjal bengkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam media ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Bagi yang beragama lain, saya ucapkan selamat datang di channel Herbal Ari. Para sahabat herbal semua, terima kasih sudah mengeklik video ini, dan Anda tidak akan rugi untuk menyimak apa yang saya sampaikan nantinya. Tujuan saya adalah untuk menceritakan pengalaman saya, apa-apa yang saya alami dulu pada waktu saya masih sakit. Hingga 40 hari saya mendapatkan kesembuhan dan tanpa menggunakan obat. Tahapannya apa saja yang saya lalui, sahabat herbal, nanti Anda juga bisa bertanya atau sharing pengalaman mengenai penyakit ginjal, dan juga bisa berkomentar di bawah ini. Mohon sahabat herbal tidak men-skip video saya, supaya sahabat herbal bisa mengerti tahapan-tahapan mulai di awal saya sakit hingga menuju kesembuhan. Mari kita simak bersama. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan secara singkat apa itu penyakit ginjal bengkak atau istilahnya hidronefrosis. Penyakit ginjal bengkak adalah penyakit di mana terjadi sumbatan saluran pembuangan urin dari ginjal menuju kandung kemih yang tidak keluar dengan sempurna atau terhalang oleh sesuatu sehingga tidak lancar. Hal ini bisa disebabkan oleh yang pertama, batu, yang kedua, adanya penyempitan pada saluran pembuangan antara ginjal dan kandung kemih sehingga urin tidak keluar dengan leluasa. Yang ketiga, bawaan dari lahir sudah mempunyai kelainan juga bisa. Apabila hambatan ini sudah terjadi dalam waktu yang lama, bisa berakibat gagal ginjal atau penyakit yang lebih parah. Oke sahabat herbal semua, mari kita kembali ke awal pembahasan saya tadi, yaitu kisah awal saya sakit. Pertama yang saya keluhkan adalah penyakit MAH. Saya dulu sering rutin puasa Senin Kamis. Biasanya ya lancar-lancar saja. Pada kondisi saya yang kurang fit, saya tetap memaksakan untuk berpuasa. Dan kebetulan waktu itu saya puasa dan waktu sahurnya hanya sedikit. Kemudian pada waktu duhur, perut saya kok terasa lapar banget, tapi saya abaikan saja. Biasanya orang puasa kan gitu, setelahnya mungkin sudah biasa, nanti laparnya pasti akan hilang. Selang 1 jam kok perut saya tambah terasa lapar banget dan melilit serta perih. Akhirnya saya membatalkan puasa dan makan makanan ringan dahulu, dan selang 10 menit saya makan makanan yang berat. Dan habis makan selang 1 jam itu kok lapar lagi. Dari hal inilah awal saya mulai merasakan sakit, dan saya juga sering merasakan pusing yang amat sangat dan juga mual-mual, dan tidak tahan dengan bau yang menyengat seperti wangi-wangian, bau busuk dan lain sebagainya. Dan saya rasakan adalah bagian perut bawah terasa kaku atau dibekang agak keras. Dibuat berjalan pun kaki terasa sakit, dan waktu tidur kaki tidak bisa diselonjorkan, harus ditekuk dan diganjal pakai bantal. Kemudian esok harinya saya periksakan ke dokter di daerah Sawo Jajar,
di Jalan Ranograti. Di sana saya dikasih obat lambung dan karena dokter saya kena MAH. Habis itu saya pulang dan saya gunakan istirahat sepenuhnya di rumah dan berharap dalam 3 hari ke depan bisa sembuh dan melakukan aktivitas kerja seperti biasanya. Ternyata pada waktu malam harinya saya nggak bisa tidur dan terasa dilemas-lemas di tengah selangkangan atau tepatnya di bawah kandung kemih. Waktu saya kencing hanya sedikit saja dan warnanya kuning pekat dan baunya sangat tajam. Dan kadang tanpa saya sadari urin keluar sendiri, meskipun hanya sedikit. Kemudian dalam waktu 3 hari, obat dari dokter sudah habis dan kondisi saya kok belum membaik. Akhirnya saya kembali ke dokter dan saya ceritakan kondisi yang saya alami. Pak dokter mengatakan saya harus melakukan check up atau USG untuk mengetahui penyakit saya. Dan kalau perut bagian bawah yang agak keras dikhawatirkan mengalami usus buntu. Singkat cerita, esoknya saya melakukan check up atau USG di Jalan Temenggung Suryo dan hasilnya saya tunjukkan pada dokter. Dan si dokter pun terkejut dan mengatakan hasil USG saya divonis ginjal bengkak dan harus segera ke rumah sakit agar ditangani oleh ahli penyakit dalam. Berikut ini hasil USG yang dulu masih saya simpan. Kemudian saya langsung pulang dan istirahat di dalam kamar, dan berita ini saya beritahukan kepada istri saya. Dan kemudian saya dan istri memutuskan untuk tidak menggunakan perawatan medis dulu. Dan saya harus istirahat total dan berhenti bekerja untuk memulihkan kondisi saya. Hari-hari pun berlalu, badan saya mulai menyusut dan terlihat kurus. Itu terlihat dari wajah saya yang biasanya pipi agak tembem menjadi mengempis. Dan biasa orang sakit ya, pikiran jadi bingung bagaimana nanti kalau tidak ada pemasukan. Dari mana biaya hidup sehari-hari, dan juga anak-anak yang masih kecil. Dulu anakku yang perempuan masih kelas 3 SD dan yang kecil laki-laki masih TK. Tapi semua itu saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Dan istriku juga bilang bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur untuk masalah rezeki, jodoh, dan kematian. Kita hanya diwajibkan berusaha, berdoa, dan berikhtiar. Sudah 2 hari saya hanya berada di kamar terus dan banyak tetangga yang menyenguk. Salah satu tetangga saya menyarankan saya untuk membuat ramuan daun sukun kering dan esoknya dicarikan oleh kakakku. Kemudian istriku mengambil 3 daun sukun kering dan merebusnya. Kemudian saya minum berulang-ulang, kurang lebih dulu sampai 6 gelas ya satu hari. Ditambah lagi air putih, saya minum cukup banyak. Dulu saya minum hampir setengah galon perharinya, saking semangatnya untuk kepingin sembuh. Jadi ya malah sering kencing ke belakang, tapi ya nggak apa-apa. Serta pagi dan sore saya minum madu. Jadi selama saya sakit, saya tidak menggunakan obat sama sekali ya, hanya menggunakan daun sukun sama madu. Kemudian airnya lebih banyak, air putih lebih banyak. Soalnya saya punya pengalaman dengan almarhum ibu saya yang dulu terkena ginjal kronis sampai menjalani cuci darah. Kemudian pada kondisi kesehatannya yang menurun dan akhirnya beliau meninggal dunia. Hari demi hari telah berlalu dan sudah 1 minggu saya berada di tempat tidur saja. Alhamdulillah dalam 1 minggu sudah ada perubahan pada kondisi saya, semakin membaik. Linu-linu di kaki yang sering saya rasakan dulu mulai berkurang, sakit di punggung dan pinggul sudah mulai mereda meski hanya 50%.
Untuk minum air daun sukun tetap saya lanjutkan dan saya rutinkan 3 kali dalam satu harinya. Selang 2 minggu kondisi saya mulai membaik, sudah bisa dibuat duduk agak lama. Kalau dulu duduk 5 menit saja, kepala sudah pusing. Kemudian selang 3 minggu sudah bisa berjalan walaupun terasa masih kaku. Di minggu keempat badan saya sudah pulih dan bugar. Setiap pagi dan sore saya buat jalan-jalan. Syukur alhamdulillah saya telah melalui ujian ini dan bisa sembuh dari penyakit ginjal bengkak. Untuk melihat cara mengolah daun sukun, Anda bisa menonton video saya yang satu ini. Dan banyak hikmah yang terkandung di waktu saya sakit. Yang pertama, kita wajib berusaha untuk mencari obat kesembuhan dan bertawakal dan selalu berdoa. Yang kedua, kalau kita sabar dengan izin Allah, insya Allah kita akan sembuh. Jadi kesimpulan yang saya konsumsi hingga sembuh adalah yang pertama air daun sukun kering, yang kedua madu, yang ketiga minum air putih yang banyak, yang keempat menjaga sirkulasi udara di dalam kamar. Oke sahabat herbal, sampai di sini dulu. Bila Anda menyukai video saya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan tanda lonceng notifikasi video saya selanjutnya, supaya sahabat herbal bisa menonton video saya lebih banyak mengenai obat herbal dan kesehatan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.